Hey guys, welcome back to Rob Toys dengan Robby di sini. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga guys. Ini hari Rob Toys mau ajak teman-teman untuk unboxing dan review figur CD Toys Iron Man Mark 1 guys. Penantian yang cukup lama. Kurang lebih total 2 tahun ya guys. Akhirnya Mark 1 sampai Mark 7 komplit di rumah kita guys. Oke, kita minggirin dulu yang lama guys. Sekarang kita lihat hardcover Mark 1 ini. Coba lihat guys, boxnya masih sama guys, keren, berkesan compact dan kelihatannya mahal guys. Kalau teman-teman masih ada yang pengen tahu ya, CD Toys ini merek apa ya? KW apa ori ya? Jangan salah guys, CD Toys itu ori ya guys. Nah, ini ada stiker Disney di depannya guys. Oke, sekarang kita putar sekeliling boxnya, tampak sampingnya Mark 1 dan ini tampak belakangnya ya. Wah, keren guys. Nanti kita lihat sendiri gimana Mark 1 ini. Pose-posenya. Oke, sekarang langsung kita bongkar guys. Seperti biasa ya. Ini bukanya magnet gitu guys. Oke, nah ini ada penutupnya. Wow, keren guys. Dari dulu idenya ini yang bikin keren guys. Jadi ini kalau kita buka ya, ini kelihatan art reactor-nya. Kita buka, langsung kelihatan figurnya di penutup ini guys. Oke, gua buka dulu ya. Nah, ini kita keluarin guys. Bagian atas dan bagian bawahnya. Seperti biasa, bagian atasnya itu cat plastik itu ya guys ya. Isinya figurnya ini guys. Coba lihat, are you ready? Nah, ini dia guys. Waduh, mantap banget guys. Tebak-tebak ini asli, keren banget guys. Nggak nyangka gue. Oke, coba buka dulu bagian aksesorisnya. Oke, seperti biasa nih guys ya. Nah, ini gue nggak bakal ngomong lebih lama ya guys. Karena Mark 1 sampai Mark 7, base-nya semua sama. Capitnya juga sama. Ada yang capit penyangga dia punya pinggang. Ada juga yang penyangga dia punya selangkangan ya. Nah, yang beda adalah aksesoris biasa kita dapat dia punya efek guys, buat di tangan sama buat kaki. Sekarang khusus Mark 1 cuma dapat efek api yang di tangan aja ya. Dan terus kita ada dapat satu part ini nanti yang mungkin harus taruh di pinggangnya Mark 1 ini. Oke, gue keluarin dulu semua guys. Terus kita lihat dengan lebih detail ya. Hey guys, thanks buat teman-teman yang udah subscribe my channel. Yang belum, jangan lupa subscribe ya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa kasih like. Tekan juga tanda loncengnya supaya kalian gak ketinggalan kalau Rob Toys ada video baru. Are you ready guys? Ini dia guys, CD Toys Iron Man Mark 1. Waduh, gue dari dulu gue selalu bilang, gue kagum sama CD Toys guys. Karena mereka bisa bikin figur secakep ini dan sedetail ini dan harganya masih level 300 ribuan. Dan udah dapat base, juga dapat aksesoris. Merek lain nggak bisa guys. Sekarang kita lihat detailnya guys, lebih close up. Coba lihat tuh guys, cakep gak guys? Waduh, keren banget guys. Dari detail sama paint jobnya. Waduh, helmnya coba lihat nih guys. Nah, tapi ini gue lebih suka helmnya sebetulnya bagian matanya itu harusnya nggak gini guys. Agak-agak nggak movie accurate. Menurut gue helmnya itu mending bagian mata dibolongin ya. Jadi seperti kayak di filmnya guys. Nah, sekarang kita lihat ke bagian bodinya guys. Waduh, keren banget guys. Ini padahal semua bahannya plastik guys. Tapi karena paint jobnya keren banget, berasa kayak metal guys. Nah, ini sayangnya satu lagi guys, bagian art reactor-nya gelap gulita guys. Harusnya mending dibagus dicat putih aja, jadi kayak ada kesan nyala ya. Kalau di Mark 1 itu kan matanya kosong, art reactor-nya aja yang nyala guys. Nah, menurut gua lebih bagus diwarnain putih gitu ya, jadi kayak ada efek nyala. Sekarang kita lihat efek detail di bodinya guys. Aduh, cakep banget guys. Warna paint jobnya ini loh guys. Menurut gua kalau dengan paint job kayak gini, ini bisa dibilang dari Mark 1 sampai Mark 7, ini Mark 1 paling keren detailnya guys. Karena bentuknya jelek banget kan, tapi bisa dibikin bagus banget kayak gini guys. Wow, coba lihat guys. Ini kiri kanan dia punya flamethrower ya. Waduh, lecet-lecet. Ini kalau kalian ingat di filmnya, Tony Stark bikin Mark 1 ini dari parts-parts diambil dari senjata yang disimpan sama teroris di pegunungan itu ya guys. Waduh, keren banget guys. Nah, kalau kalian lihat flamethrowernya nih guys, nanti kita bisa pasang efeknya ya di kiri dan kanan. Sebelumnya kita lihat lebih detail dulu guys. Nah, ini kalau kalian ingat nih guys, gue sampai nggak nyangka guys. Kalau kalian ingat, gue lihat filmnya lagi ya. Tony Stark itu ada pencetan di sini guys. Jadi waktu mereka Tony Stark udah siap terbang ya, dia pencet tombol merah ini guys. Baru Mark 1 ini bisa tinggalin tempatnya teroris itu ya. Waduh, lihat tuh guys, dari atas detailnya sampai ke bawah guys, sampai ke kaki nih guys. Wih, mantep banget guys. Coba lihat nih, efek-efek catnya yang lecet sana, lecet sini. Ini kan semua parts diambil dari senjata ataupun parts-parts yang lain ya. Wow, coba lihat nih guys. Nah, ini pasti dari rudal nih guys. Yang di bagian di tempat teroris itu ya, ada stuck
namanya nih. Nah, ini tadi aksesoris yang kita dapat guys. Jadi bagian kayak semacam motor ini kita tinggal colok di bagian pinggang belakang dari Mark 1 ini ya. Detailnya, waduh keren banget guys. Kayak motor-motor penggeraknya gitu loh guys. Sampai ke kaki-kakinya nih guys. Coba lihat, cakep nggak tuh guys. Nah, kalau kalian lihat ini di dalamnya ada bodi bagian dalamnya nih guys. Waduh, mantep banget kan. Nah, ini coba bayangin kalau matanya bolong ya. Dan kalau siapa tahu kalau kalian ada head sculpt-nya Tony Stark. Jadi pasang ke dalam, terus matanya bolong, jadi masih kelihatan matanya Tony gitu guys. Waduh, bakal lebih keren guys. Coba lihat nih guys. Paint jobnya cakep banget ya. Mantep banget nih guys. Detail-detailnya. Wih, nggak nyangka guys. Mark 1 ini jelek banget asli modelnya. Tapi guys, tanpa Mark 1 ini tidak ada Tony Stark guys. Karena Tony Stark yang dulu kalau kalian ingat dari versi movie ya, Iron Man Movie 1, Tony Stark itu baru berubah kepribadiannya setelah ditangkap teroris guys. Dan teroris maksain dia bikin senjata kan. Daripada dia bikin senjata, dia bikin kumpulin semua parts-partsnya dan dia bisa bikin Mark 1 ini untuk lari dari markas terorisnya. Jadi kalau tanpa film Iron Man 1, tanpa Mark 1 ini kita nggak bakal lihat perubahan karakter dari karakternya si Tony Stark, dan juga kita nggak bakal lihat Mark suitnya Iron Man yang lain yang keren-keren guys. Jadi ini adalah awal dari Tony Stark guys. Waduh, mantep banget. Ini semua yang kita dapat dari CD Toys Iron Man Mark 1 guys. Coba kita lihat base-nya dulu ya guys. Jadi dari dulu sampai sekarang sama bentuknya guys, heksagonal. Nah, ini ada tulisannya Iron Man Mark 1. Nah, ini si figurnya Mark 1 ini stabil banget guys. Jadi gua rasa kita nggak perlu pakai dia punya stand, capek-capek segala macam nggak perlu. Jadi cuma perlu base-nya aja guys. Jadi biar seragam sama Mark-Mark yang lainnya. Keren nggak tuh guys? Waduh, stabil banget guys, jadi nggak bakal oleng. Nah, ini kita juga dapat efek api untuk flamethrower-nya ya guys. Ini jadi ada bentuknya kiri, khusus kanan dan kiri guys ya. Jadi yang kebalik ya, sesuaiin aja bentuk lubangnya ini sama bagian colokan di tangannya guys. Nah, ini kalian lihat, coba ya. Nah, ini bentuknya yang ini, sesuaiin aja, kita tinggal colok guys. Oke, ini kayak gini. Terus yang satu lagi, ini rada gede guys, jadi khusus untuk di tangan kirinya. Nah, ini udah kepasang semua guys. Wah, keren gak tuh guys? Masih ingat sih ini ya, waktu dia keluar dari goa guys, ditembakin sama musuh-musuhnya. Udah gitu berhenti, terus dia bilang, my turn. Nembaknya cuman pakai flamethrower aja guys. Masih cupu banget Mark 1-nya ya, cuma bisa terbang sama nembakin flamethrower ini guys. Wah, tapi tiada Mark yang lain tanpa adanya Mark 1 guys. Keren ya. Sekarang kita cek artikulasinya Mark 1 ini guys. Seperti yang kita lihat di film Iron Man yang pertama ya guys. Tentu kita jangan harap banyak artikulasi dari Mark 1 ini. Di film sendiri kita lihat dia cuma bisa jalan, nembakin dia punya flamethrower, dan akhirnya jongkok terus terbang ya, tinggalin markas terorisnya ya. Jadi otomatis dengan badan sebalki ini jangan harap artikulasinya bagus. Anyway, coba kita tes guys. Sekarang kita tes artikulasi di bagian kepalanya dulu guys. Nunduknya cuma kayak gitu guys ya. Mendongak malah nggak bisa, dan seperti biasa CD Toys dari dulu mendongak ke atas itu nggak bisa banget ya. Jadi kalau mau pose flight pose itu agak-agak aneh ya, ke kiri dan ke kanan. Nah, untuk artikulasi di bagian tangan, naiknya maksimum cuman segini guys. Tuh ya, kenapa? Karena pas tangannya ini langsung nusuk ke badannya, jadi dia nggak otomatis, dia nggak bakal bisa naik lagi ya. Untungnya dia masih bisa rotasi 360 guys. Oke, untuk artikulasi di bagian bicepnya nggak ada. Untuk artikulasi di bagian sikunya guys, dari lurus segini, maksimum segini. Ya, cukup lah ya guys ya. Terus tangannya juga percuma ya guys, ngumpet di dalam. Jadi nggak bisa ada artikulasinya ya. Gua rasa ini pasang mati di dalam ya. Nah, ini colokan buat pasang flamethrower-nya ya guys ya. Oke, terus kita lihat artikulasi di bagian badannya. Karena badannya ini jadi satu guys, nggak otomatis jangan harap ada artikulasi di bagian atas ya. Untuk artikulasi di bagian pinggang, bisa dibilang nggak ada lah ya. Ini gerak dari kakinya guys. Oke, sekarang di bagian kakinya guys. Untuk surprisingly ya, gue nggak nyangka ternyata Mark 1 ini masih bisa ditarik guys. Jadi turun ke bawah ya. Tuh, dikit banget ya. Jadi posisi atas, awal, ini tarik ke bawah ya. Gue nggak nyangka, gue kira ini dengan body sebalki gini nggak bakal bisa ditarik turun ya. Ternyata masih bisa guys. Artikulasi kaki ke bagian depannya, maksimum segini. Ini bisa dipaksain sih guys ya. Di bagian ini kan plastik, tinggal dimasukin ke bagian sikunya. Nah, ini bisa 90 derajat guys. Tapi bagian dalamnya ini kita masukin ke dalam guys. Untuk ke belakangnya ini juga bagus, tapi ini mulai ngedorong parts ini guys. Untungnya ini plastik ya. Jadi agak-agak fleksibel guys.
Oke, terus artikulasi di bagian paha juga ada ya. Artikulasi di bagian lututnya, lumayan guys, tapi maksimum cuman 90 derajat kayak gini ya. Oke, sekarang artikulasi di tapak kaki, ini bisa goyang ya, naik turunnya kayak gini. Dan gak nyangka guys, dengan lumayan beratnya figur ini ditaruh stabil guys. Wah, keren kan? Gua nggak tahu, soalnya figur-figur lain itu ada Siditos agak ada yang agak letoy dikit bagian kakinya. Jadi untuk berdiri dengan bagus itu dan aman di display, gue selalu pakein dia punya base dan stand. Kalau ini aman berdirinya guys. Teman-teman yang udah siapin Hall of Armor dari Mark 1 sampai Mark 7 pasti happy banget dengan rilisnya Mark 1 ini ya. Karena akhirnya kita bisa punya Hall of Armor komplit guys dari Mark 1 sampai Mark 7. Nah, tapi ini kayaknya si Ditos nggak mikirin waktu keluarin Hall of Armor ini ya. Kalau nggak salah tahun 2020 ya. Nggak nyangka si Ditos Mark 1 ini bulky banget guys. Nah, coba kita masukin. Karena kalau lihat dari bentuknya aja gue takut udah kelihatannya nggak muat nih guys. Nah, coba lihat. Karena tangannya itu kehalang sama dia punya bagian flamethrower itu dan bagian partsnya di bagian paha ini. Jadi salah satunya cara adalah kita paksa-paksa dikit nih guys. Coba kita lihat ya. Ya mungkin kita harus majuin kali ya, diginin. Soalnya kalau di samping kayak gini guys, otomatis gak bisa. Jadi either kalian taruh di belakang flamethrowernya atau taruh di depan kayak gini. Ya biar lebih bagus taruh depan aja kali ya. Soalnya kalau taruh belakang nggak kelihatan jadinya. Nah dengan ditaruh gini akhirnya bisa guys ya, tapi ya tentu bentuknya jadi nggak secakep pose awal tadi guys. Ini pun masih harus di adjust dikit ya. Nah ini lumayan lah ya, daripada nggak punya Mark 1 sama udah beli Hall of Armor, paksa-paksa dikit bagus lah. Sekarang ready guys, kita nyalain lampunya guys. Boom. Waduh keren banget guys. Ini kalau punya CD Toys sih kalian harus punya ya. Walaupun kalian nggak mau beli Hall of Armor untuk Mark 1 sampai Mark 7, tapi at least kayak gue guys, mode irit guys, irit mode. Jadi harus punya Hall of Armor satu aja buat foto-foto. Jadi dari Mark 1 sampai Mark 7 ganti-gantian fotonya guys. Oke, kalau kalian punya dananya, nah pengen rencana komplit baru keren tuh guys. Mark 1 jadi melengkung gitu ya guys, Mark 1 sampai Mark 7. Waduh, cakep banget guys. Nah, ini dia guys ya. Makin cakep ya CD Toys ini kalau pakai Hall of Armor. CD Toys Iron Man Mark 1 ini gue beli dari temen gue Bro Rough Toys. Teman-teman yang minat bisa beli lewat Tokopedia-nya Rough Toys ya. Jangan lupa guys, follow juga Rough Toys punya Instagram. Jadi kalian bakal update terus kalau Rough Toys ada buka PO main-mainan keren kayak CD Toys depan kita ini guys. Teman-teman pengen tahu berapa tingginya Mark 1 ini? Coba kita ukur bareng ya guys. Ini gue udah taruh sekalian dengan base-nya, tapi gue bakal hitung tingginya dari kakinya ya. Oke, jadi total itu hampir 18 cm ya. Nah sekarang coba kita lihat perbandingan tingginya dengan CD Toys Mark yang lain ya. Nah ini Mark 4 ya, semuanya pakai base ya guys ya. Jadi biar tingginya bareng. Nah ini Mark 2, Mark 5, dan Mark terakhir ya Mark 7. Nah sekilas ya emang Mark 1 itu sedikit lebih pendek dari Mark lainnya ya. Tapi seingat gue juga kalau di Hot Toys itu Mark 1 emang lebih pendek dari Mark lainnya ya guys. Dan sebagai penutup guys, di depan kita ini ada CD Toys Mark 1 sampai dengan Mark 7 ya. Cara displaynya kalian bisa pakai base bawaan, atau kalian bisa display pakai suit up gantry, atau juga pakai Hall of Armor sebelah kanan gitu ya. Thank you banget buat teman-teman yang udah jadi penonton setia Rob Toys Channel. Semoga informasi mengenai CD Toys Iron Man Mark 1 ini berguna dan menghibur teman-teman semua. Thank you for watching and I'll see you in my next video. Bye bye. Hey guys, kalian juga bisa cek foto-fotonya di Rob Toys Instagram ya. Nanti linknya saya taruh di bagian description.